Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Iya dong, kalem harus kalem ya. Sekarang kita mau pembelajaran tematik siapa nih? Jurusan apa? Oh, TKP. TKP berarti tentang Kearsipan. semangat dong Bu. Iya. Suaranya Enggak semangat. kayak nggak semangat gitu, coba semangat. Tepuk semangat. Nggak tahu ya gimana. Ya, nah silakan. Tapi Mau pegang langsung sendiri dipegang. aja, Oke, ya. siap. Silakan. Bisa. Berarti langsung aja ini lanjutin dari yang minggu kemarin ya. Lalu sistem yang lainnya ada yang disebut dengan sistem verbal. Ini sistem penyimpanannya nih. Oh, bukan ini. Verbal ini. Oh. Aku pun ngiranya awalnya ini verbal. verbal. Hai. Iya, kayak Gitu secara lah. verbal, tapi bukan ternyata. Jadi sistem verbal ini sebenarnya adalah sistem yang digunakan untuk mengelompokkan suatu surat dalam masalah tertentu. Ngerti nggak sih? Jadi pengklasifikasian lagi, misalnya nih surat masalah irigasi, misalnya ya. irigasi Batavia, misalnya Ah. irigasi Batavia. Nah, nanti surat-surat yang berkaitan dengan irigasi Batavia itu dikelompokkan dalam satu Satu feeling kabinet lagi. iya, satu verbal, satu verbal. apa ya? Satu Iya, gitu namanya apa? verbal. Satu verbal gitu, satu Iya. verbal itu, satu line-line itulah pokoknya. Kayak gitu. Jadi itu dikelompokkan, terus nanti disimpan, dan si surat-surat tadi itu beda lagi, bukan surat masuk, bukan surat keluar gitu loh. Itu lebih ke kayak pengarsipannya. Diarsipkan. Oke, Iya, oke, jadi oke. diarsipkan si surat-surat yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Nah, yang satu tema nanti itu dibikin jadi satu bundel. Oh, kayak portofolio ya kalau Iya, sekarang ya. kayak portofolio, kayak gitu. iya, Jadi, iya. Satu bundel itu nanti misalnya tentang yang tadi aku bilang irigasi Batavia, ya udah satu bundel itu tentang Tentang irigasi Batavia. Tapi gitu. jadi maksudnya jadi rapih ke pencatatan sejarahnya sih. Betul, Itu sih. makanya itu. Ya kayak portofolio itu kan. Iya, Iya, kayak bener-bener. portofolio. Dan bayangin Iya. itu disimpan misalnya dari 1861 sampai 1924. Semua yang berkaitan dengan irigasi Batavia itu disimpan dalam satu bundel gitu. Jadi ketika kamu cari data nggak akan Nggak pusing. usah pusing, iya. Karena kenapa Ada itu tahunnya udah gitu. disusun dengan rapi oleh mereka gitu. Keren ya. Keren ya. Iya, kayak gitu. Kenapa sih kita gak drawing? Oke, terus. Gitu ya. Oh, ini prosesnya. Nah, ini jadi suatu sistem seri yang terdiri dari seri net-net, terus surat-surat keluar di dalamnya terdapat surat yang berkaitan, yang berkaitan ya, tadi. yang digabungkan, dihimpun, dan disatukan. Verbal-verbal yang berkaitan dan digabungkan tersebut disebut dengan Verstaken atau recto acta. Verbal-verbal yang terdahulu yang berkaitan kemudian digabungkan kembali disebut dengan bundel Besar. yang tadi. Ya, dibundelin. Iya. Iya. Rute bundel. Rute bundel. Oh, berarti bundel itu Bundel. bahasa Belanda ya? Iya. Bahasa yang jadi gini. Bahasa nah, serapan ya? iya benar. Kita juga di Indonesia banyak bahasa serapan ya. Banyak. Banyak. Hordeng. Iya, hordeng, Hordeng. garasi. Garasi. Garasi kan juga bahasa Belanda kan. Garasi. Kayak gitu. Jadi memang banyak bahasa-bahasa yang memang ya udah jadi bahasa serapan Bahasa- juga, diambil dari bahasa Belanda juga. Dibundelin. Bundel tuh bahasa Bundel loh. Bahasa Kita Belanda. ngomong kayak bundel gitu ya. Iya, Bundel tuh soalnya ternyata bahasa Belandanya kan Belanda. rute bundel tuh. Iya, benar. Wow, oke. Jadi Gitu. tahu lagi deh. Betul, bagus. Terus ada sistem kaulbah. Nah, Kaulbah. sistem kaulbah ini adalah sistem pengendalian surat atau arsip yang digunakan dengan mengelompokkan kartu dan pengaturannya dikelompokkan menurut Hofden list atau klasifikasi. Ini juga sebenarnya hampir sama. Cuman apa ya ini? Bingung ya. Pencatatan surat masuk dan keluar dilakukan pada kartu kaulbah berdasarkan pembagian masalahnya A, B, C, D sampai Z, sedangkan penataan berkas atau arsip sistem ini yaitu dengan menggabungkan berkas atau arsip yang memiliki klasifikasi atau masalah yang setahun. sama selama 1 tahun kayak gitu. Jadi dibikin per tahun kayak Iya, dan masalah kan ini Iya, mah. dibikin per tahun Iya, seperti iya. itu. Jadi nanti tuh sampai dicatat misalnya ini masalahnya Akmarina misalnya. Ih bener, ini Iya, masalahnya oh. Akmarina. Nanti tuh kamu punya bundel sendiri. Oh, kayak nama catatan kamu. kriminal gitu kali ya. Iya, kayak nama kamu gitu loh. Iya. Itu gitu. Ini menentukan nasib orang juga kalau kayak gini. Iya nggak, kalau punya catatan kriminal Iya benar-benar. dia nggak bisa punya, kalau sekarang surat baik gitu kan Iya, ya. benar, Susah benar. cari kerja ya nggak sih? Iya. Iya. Ini bener. tuh jadi nanti dikelompokkan juga sama nama-namanya kayak gitu. Oh, oke. Mereka pembagian masalahnya A, B, C, D sampai
gitulah ya pokoknya. Nah, sistem kaubah ini Wow. mengakhiri sistem kearsipan pada masa pemerintah kolonial Belanda. Jadi ini sistem yang terakhir yang diterapkan pada masa kolonial Belanda, karena memang setelah Jepang itu ya, sampai Jepang. dikuasai oleh Jepang. Iya, Hmm. sampai kan 1942. Oke. Itu. Lalu selanjutnya perkembangan lembaga kearsipan pasca pemerintahan kolonial Belanda. Jadi ini lebih perkembangannya nih. Ya. Lansarsif apa sih? Lansarsif. Ya, itu. Lan Nah, ini lembaga kearsipan Belanda namanya nih siapa Google? Landsarchief. apa? Landsarchief. Lansarsif. Landsarchief. Ada eng-nya. Lansarsif. Ya udah gitu Ya, ya. Landsarchief itulah ya. Landsarchief ini adalah Itu lembaga tadi ngomongin. kearsipan Belanda ya. Terus dilanjutkan. Nah, Oh, ini- berubah jadi kebun Shokan. Ini Jepang berarti? Iya, Kebun Shokan. jadi diambil Ya. alih gitu sama Jepang. Jepang. Ya, diambil alih sama Jepang, diganti namanya jadi kebun Shokan. Terus pasca kemerdekaan Indonesia diberi nama menjadi arsip negeri. Itu arsip negeri diambil oleh pemerintah Nederland Indisch Civil Administration atau NICA. NICA pada tahun 1947, tapi nggak diapa-apain sama Oh, NICA. cuman Iya, namanya. cuman diambil alih diambil aja. aja. Namanya Nah, mah enggak nggak diapa-apain. 27 Desember 1949 arsip negeri kemudian diserahkan kembali ke pemerintah Indonesia pasca konferensi Meja meja bundar. bundar. Itu dikasih kembali nih ke Indonesia. Karena sudah diakui kedaulatannya Ya, kan? cuman memang yang tadi balik lagi arsip-arsipnya sebagian besar itu udah dibawa Oh, ke Belanda. 26.000. Ya, jadi yang diserahkan itu ya kemungkinan yang 10.200 Yang 10.200 tadi. tadi gitu. Nah, berubah nama menjadi Arsip Nasional pada tahun 1959. Jadi Arnas. Oke, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia yang juga menandakan perubahan nama dari Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional Oh, Republik Indonesia atau ANRI. Andri. Dari Yang Arnas kita- jadi Andri ya? Iya. Yang kita kenal sekarang sebagai Lembaga Kearsipan Indonesia, Iya. seperti itu. Jadi Perpustakaan kalau Andri itu bagus iya, loh. perpustakaan Andri. Iya, kita aja nih ngelihat perpustakaan Andri itu udah bagus kan. Udah bagus, Gimana ya. kalau kita ngelihat perpustakaan Leiden? Wah, pengen ke sana. Dan yang faktanya adalah beberapa ilmu kalau misalnya ingin melanjutkan jenjang pendidikannya tuh harus ke Belanda Ya, ya. karena arsipnya di sana. Nah, itu. 26.000. Arsipnya di sana. Iya. Kalau misalnya mau neliti Ilagaligo itu pasti kan harus ke sana. Betul. Kayak pemberontakan petani Banten itu Iya, dari juga sana. bikinnya ngambil arsipnya dari Belanda. Oh, siapa yang bikinnya tuh? Si Bukan Pak Sartono ya? Siapa sih? aku juga mikirnya tadi Pak Sartono. Bukan. Bukan ya? Bukan ya? Nah, Ya itu yang bikin itulah. SNI juga kan? Mm-mm. Heeh. Itu. Wow, pantesan atau isi bukunya rada Nerlando beres nih. Gitu. Oke. Iya. Heeh. Itulah ya. Jadi sebenarnya antara sedih dan Bersyukur sih, bersyukur, sedih dan Karena- bersyukur sebenarnya. aman. Iya, Ya 26.000 dan mungkin 26.000-nya itu penting ya. penting lah. Pasti sih Pasti kalau yang penting diarsipkan sih. penting ya. Iya, Yang pasti diarsipkan penting, cuman kadar pentingnya mungkin lebih ada sesuatu yang mungkin kita bisa tahu dari sana nanti. Iya, betul, kayak benar. gitu ya. Kayak gitu. Sayang banget ya. Ya sedihnya memang ya sebenarnya milik kita, manuskrip kuno kita banyak banget di sana. Cuman itu sedihnya sih sebenarnya, padahal itu punya kita kan. Iya, iya. Tapi bersyukurnya tadi kalau nggak mereka yang menyelamatkan pasti itu akan udah hilang aja. Iya, soalnya Dan nggak akan bener-bener kesimpan. iya betul. Soalnya kayak zaman-zaman Hindu Buddha juga kita kan kebanyakan itu dari arsip-arsip luar ya. Mm-mm. Catatan dinasti Tang kayak Ya gitu. bener. Catatan dari sendiri paling prasasti. Kalau prasasti, Iya. prasasti kan memang dia udah diukir di batu, siapa yang mau ngerusaknya nggak? Betul. Kayak gitu. Siapa yang mau ngerusak? Kalau misalnya cuman kayak di daun-daun lontar, kayaknya kayak negara Kertagama yang aslinya juga dia benar-benar harus disimpan kan, karena di itu ya susah. Wah, luar biasa. Kayak gitu. Dan penyimpanannya juga luar biasa, benar-benar harus ada Hmm. tekniknya juga Iya, kan, iya. bukan yang asal nyimpen gitu, asal Oksigennya naruh itu gitu. harus diatur loh. Iya, oksigen, suhunya juga. Suhunya ya kan, diatur. suhunya diatur. Gitu. Bener-bener sih semuanya bener-bener diperhatikan Mm-mm. ketika menyimpan arsip itu. Dan Cara lihatnya juga itu ada pembelajarannya, Iya, harus pakai bener. pinset, harus
bener. Dan Bener-bener. kalau misalnya penelitian ke sana, kita nggak bisa ketemu arsip itu secara langsung kan Iya. ya. Kalau misalnya Mm-mm. kalau nggak salah tuh Profesor Hamid tuh pernah ngobrol, Mm. dia pernah disertasinya Prof Hamid. ya Prof Hamid Ini itu, dosen kami ya, dan Ya, juga salah dosen satu kita. pengembang kurikulum 2013 ya. Betul. Mm-mm. Dia itu pernah disertasi. Pas disertasinya dia itu kan cari data juga sampai ke Universitas Leiden ya. Itu juga prosesnya lama banget katanya untuk bisa dapetin datanya. Nggak bisa misalnya sehari kamu datang langsung dapat datanya. Itu juga harus pengajuan dulu, harus bikin Iya, surat pastilah. dulu kayak gitu. Karena itu kan berharga ya, Iya, banget. benar. Semakin Dan tua semakin ketika berharga. ditemuin juga suratnya itu, misalnya kamu butuhnya bagian apa nih kayak gitu. Jadi nggak semua dikasih ya. nggak semua dibrek gitu dikasih. Tapi kalau kita ke Andri kan semua dikasih. Iya. Iya. Iya kan? Iya, Pernah kayak- nggak ke Andri? Enggak. Ya. Dengar ceritanya aja. Enggak, tapi ya benar. Aku pernah ke Andri. Jadi kamu butuh Cuma lihat apa? dari luar, wah bagus ya. Iya, kamu butuh apa? Nanti nih dikasih nih sama dia sih. Nah, itu ininya. yang takutnya salah-salah kita salah balik, Hmm, robek kayak gitu. gimana Itu ya. sebenarnya sayang banget kan kalau kayak gitu. Ya maksudnya mau seberapa berharganya pun berapa pentingnya pun arsip itu kan tetap aja itu arsip gitu. Iya, Maksudnya harus dijaga dengan baik. harus dijaga gitu. Itu ya panjang banget ngomongin tentang arsip nasional Indonesia. Arsip nasional Indonesia. Tentang arsip, Arsipan, kearsipan. Ya. Itu aja Pak. Oke, wow, luar Udah. biasa, ilmu baru loh, beneran. Semoga Luar biasa ya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memaknai si materi ini, Iya. diambil baiknya. Diambil baiknya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.